Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Salam sehat, salam sejahtera. Semoga hari ini Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia sehat-sehat saja ya Bapak Ibu guru ya. Mohon izin Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, saya pada kali ini ingin sumbang saran mengenai wacana diliburkannya sekolah, siswa dan guru gitu memasuki bulan Ramadan. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja sumbang saran tentang plus minusnya kita libur di bulan Ramadan. Yang pertama, Bapak Ibu guru, apa sih sisi positif dari diliburkannya kita sekolah guru-guru saat bulan Ramadan? Yang pertama, Bapak Ibu guru ya, tentunya kita ini akan lebih maksimal dalam melayani keluarga, gitu, baik guru laki-laki maupun guru perempuan, gitu. Yang kedua gitu Bapak Ibu guru ya, meminimalisir berkurangnya pahala berpuasa gitu, terutama bagi laki-laki seperti saya gitu. Ya tidak dipungkiri Bapak Ibu guru, perjalanan yang jauh di tengah perjalanan kita kan pasti bertemu dengan seseorang yang bukan mahram kita gitu ya. Kita melihat gitu ya, masa tidak melihat gitu. Itu kan bisa mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Puasanya sah, tapi kan pahalanya berkurang Bapak Ibu guru karena melihat seseorang itu gitu. Karena di jalan itu kan orang warna-warni kan, tidak semua muslim, mungkin tidak semua berpakaian tertutup gitu Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu guru, bisa mengurangi ghibah gitu kalau kita sering di rumah gitu. Soalnya kan biasalah kumpul-kumpul sama teman-teman setelah pembelajaran gitu ya. Itu kan tidak menutup kemungkinan membicarakan keburukan orang lain maupun kebaikan orang lain, karena kita manusia biasa bukan malaikat. Itu pastilah ada sedikit-sedikit, dan itu akan mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Betul, kalau memang diliburkan itu akan lebih khusyuk di rumah ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian apa sisi minusnya, sisi negatifnya? Yang pertama, kalau guru diliburkan maka ini akan berdampak pada kinerja guru gitu. Artinya pelayanan abdi negara terhadap kewajiban kita kepada negara itu akan berkurang gitu ya, karena sama sekali libur gitu kan, tidak ada pelayanan gitu. Tentunya negara ini akan dirugikan Bapak Ibu guru. Yang kedua Bapak Ibu guru, kalau kita libur guru-guru karena siswanya libur gitu ya, ini akan menumbuhkan sikap negatif gitu ya, presiden buruk ya. Kita akan dibicarakan oleh abdi-abdi negara yang lainnya, misalkan yang di luar tugas dinas kependidikan, misalkan di luar guru lah, dinas pendidikan tentunya tetap tidak libur gitu ya. Jadi kecamatan, di Pemda itu kan tidak libur Bapak Ibu guru, maka guru-guru akan menjadi perbincangan media sosial itu nanti ya. Ya kalau bagusnya, kalau sisi negatifnya ini kan tidak baik untuk kita gitu ya. Presiden buruk lah, citra kita menjadi turun gitu sebagai guru. Nanti ada jangan-jangan ada kata-kata makan gaji buta, tidak baik juga. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu guru, akan kalau kita libur kalender akademik kita di sekolah itu pekan efektif dan tidak efektif itu juga akan terganggu, materi pembelajaran tidak akan tersampaikan secara tepat waktu. Artinya efektivitas, efisiensi dalam proses pembelajaran juga akan menurun gitu karena libur gitu Bapak Ibu guru ya. Itu ya plus minusnya bagi guru, bagi kita sebagai guru ya. Kira-kira apa ya bagi siswa, bagaimana Bapak Ibu guru, apa sisi positifnya gitu ya bagi siswa kalau Ramadan libur gitu. Yang pertama yaitu siswa itu akan lebih fokus ibadah puasa gitu ya. Puasanya itu akan fokus di rumah gitu ya. Yang kedua bisa tadarus siang, namun ini kan tidak semuanya Bapak Ibu guru ya, hanya di beberapa daerah gitu. Kalau di rumah saya, di desa saya siang itu ada tadarusan gitu, mulai ya kira-kira pukul 10 lah sampai pukul 1 siang itu ada tadarus siang. Jadi anak-anak kumpul di musola gitu, biasanya gitu gitu ya. Kalau di daerah lain kan tidak ada jaminan seperti Bapak Ibu guru, kan beda tradisi gitu. Selain tadarus malam setelah taraweh itu tentunya. Itu bagi siswa sisi positifnya. Yang ketiga sisi positifnya bagi siswa, mereka juga akan lebih banyak berkumpul bersama keluarga.
intensitas bersama, interaksi bersama dengan bapak, ibu, adik gitu ya, juga akan menumbuhkan perasaan lebih dekat, lebih rekat gitu ya. Ini baik untuk pembangunan keluarga ke depannya gitu. Baguslah kalau itu dasar dan tujuannya. Kemudian Bapak Ibu guru, apa sisi negatif ketika Ramadan libur bagi siswa? Yang pertama, sisi negatifnya adalah kehilangan ritme belajar Bapak Ibu guru. Harusnya belajar, itu ternyata siswa libur. Kan bisa belajar di rumah Pak, belum tentu Bapak Ibu guru ya. Anak-anak itu belum tentu belajar di rumah sesuai dengan pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Bersama orang tua dan bersama guru beda gitu ya, belum tentu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu guru, ini yang saya khawatirkan gitu ya, motivasi belajarnya itu turun gitu ya. Jadi saya yakin pasti turun motivasi belajarnya anak kalau tidak sekolah gitu, karena di mindset mereka libur gitu ada libur semuanya, tidak ada pembelajaran gitu. Ini bagi kita dan bagi anak-anak kita. Mindsetnya kalau libur itu libur semuanya, pembelajaran ya libur. Kemudian yang ketiga, ini yang saya khawatir juga Bapak Ibu guru. Kalau sekolah libur di bulan Ramadan, intensitas anak-anak main HP, main gadget juga akan semakin meningkat. Saya jamin itu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu juga mengalami itu, anak-anak kita ketika libur pasti namanya main gadget, main HP di rumah juga akan meningkat bersama teman-teman mereka. Untuk istilahnya kalau di rumah saya itu, di desa saya itu nunggu malam. Ya mereka puasa tapi mereka main gadget beramai-ramai bersama teman-teman yang ngumpul gitu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, sisi negatif bagi